Ibu dan Bapak Guru, pada video ini kita akan belajar dari praktik baik rekan kita dalam membangun budaya refleksi di sekolah. Refleksi bukanlah hal baru bagi saya. Kegiatan refleksi telah saya lakukan secara rutin jauh sebelum mengenal kurikulum merdeka atau rapot pendidikan. Refleksi memiliki tujuan yang bagus. Melalui refleksi, kita melakukan introspeksi diri. Melalui refleksi, saya dapat mengevaluasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi sekolah, serta memeriksa secara kritis strategi dan kebijakan yang diterapkan, dan ini juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik lagi tentang kebutuhan dan harapan murid, guru, dan staf, bahwa visi dan misi sekolah terus tercapai. Ketika saya mulai bertugas di SMA Negeri 2 Cibinong, saya mengenalkan kegiatan refleksi secara bertahap kepada guru-guru. Diawali dengan kegiatan rutin, di mana setiap pagi saya akan menyapa guru-guru di ruang guru dan menanyakan kabar sekaligus melihat apakah guru sudah hadir di sekolah atau tidak. Selain itu, kami juga menjadwalkan refleksi melalui kegiatan briefing mingguan pada setiap hari Senin. Dan seiring berjalannya waktu, guru-guru menjadi terbiasa sehingga refleksi bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jujur saja, pada awalnya refleksi yang muncul dari guru-guru lebih berfokus pada keluhan, kekecewaan, dan kritik terhadap sekolah karena adanya perubahan kebijakan terkait keuangan sekolah. Namun, sebagai pemimpin, kita harus memiliki keterbukaan dan mampu menciptakan suasana aman dan nyaman, sehingga guru-guru mau menyampaikan secara jujur tanpa rasa takut. Secara bertahap, guru-guru mulai menggeser fokus mereka. Mereka beralih dari keluhan dan kritik terhadap sekolah menuju kegiatan refleksi. Dalam refleksi ini, para guru mulai melihat ke dalam diri mereka. Mereka mempertimbangkan apa yang telah mereka lakukan dan bagaimana strategi pembelajaran yang telah dipilih. Para guru juga mengevaluasi apakah ada strategi yang lebih efektif. Mereka melihat bagaimana proses pembelajaran berlangsung dan bagaimana memanfaatkan umpan balik dari murid. Mereka mencari apa yang bisa diperbaiki dan mengidentifikasi peluang pengembangan di masa mendatang. Dengan demikian, maka refleksi yang dilakukan akan memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu kegiatan yang kami lakukan untuk mengembangkan rasa keterbukaan adalah melalui lesson study, di mana saya selaku kepala sekolah akan mengajak guru-guru untuk ikut dalam observasi proses pembelajaran di salah satu kelas. Selama observasi, observer akan mencatat hal-hal yang menarik dan hal yang perlu menjadi perhatian dari proses pembelajaran yang berlangsung. Setelah selesai proses observasi, maka saya dan guru yang terlibat akan duduk bersama dan berdiskusi mengenai hasil pengamatan proses pembelajaran tadi. Pada awalnya, mungkin akan terasa sulit, namun seiring berjalannya waktu, para guru menjadi lebih lugas dan terbuka dalam menyampaikan hasil observasi mereka dan berdiskusi bersama bagaimana agar pembelajaran bisa dilaksanakan dengan lebih baik lagi. Terkait hal ini, ada beberapa hal yang dilakukan. Pemimpin menjadi role model. Adanya keterbukaan memberikan keleluasaan untuk kritik dan saran. Menyediakan waktu untuk berbagi dan mengevaluasi. Memberikan apresiasi bagi guru yang patut dijadikan contoh. Selain itu, saya juga menanamkan moto 5K kepada para guru, yaitu kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas,
kerja tangkas dan kerja tuntas. Saya berupaya menciptakan perasaan yang aman, nyaman dengan adanya keterbukaan ini. Selain itu, saya juga berusaha memastikan bahwa suasana sekolah aman dan nyaman bagi guru untuk melakukan dan menyampaikan hasil refleksi. Untuk rasa aman, yang saya lakukan adalah dengan membangun kepercayaan guru-guru kepada saya. Misalnya, saya membuka diri terhadap kritik dan saran dari guru mengenai kepemimpinan ataupun program sekolah yang dijalankan. Sedangkan untuk nyaman, saya berupaya menciptakan kondisinya melalui suasana di ruang guru. Jadi, kita mengatur ulang ruang guru agar nyaman buat guru-guru berkumpul di sana, saling berdiskusi dan sharing. Lalu dimotivasi dengan kata-kata bijak yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat. Ternyata, hal yang saya lakukan berdampak kepada para guru sehingga mereka bertahap akhirnya lebih terbuka kepada saya dan kepada rekan-rekannya. Guru-guru yang mulai terbiasa melakukan refleksi tentu akan menyebarkan budaya refleksi ini kepada para murid juga. Dengan adanya refleksi, murid menjadi terbuka dan dekat dengan guru maupun kepala sekolah. Bahkan, ada murid saya yang berani ke ruangan kepala sekolah untuk menyampaikan masukan ataupun saran. Guru-guru yang awalnya berorientasi menyampaikan keluhan, kekecewaan, dan kritik, sekarang menjadi mampu menghidupi moto 5K, sehingga refleksi yang disampaikan menjadi bermakna dan berguna bagi kemajuan sekolah. Guru-guru juga mampu mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan keterampilan mereka untuk meningkatkan efektivitas pengajaran. Tentunya dengan refleksi menjadi budaya sekolah, sekolah bisa dengan mudah mendapatkan masukan atau umpan balik terkait pelaksanaan program dan pembelajaran. Dengan hal ini, sekolah akan terus bergerak menuju pada arah yang lebih baik. Jadi, menurut saya, tujuan refleksi itu adalah untuk membenahi hal-hal yang belum sempurna. Sebagai pemimpin, saya butuh orang lain untuk mendapatkan masukan dan umpan balik. Refleksi yang baik perlu adanya keterbukaan. Maka, selaku kepala sekolah, saya perlu terbuka terhadap kritik dan saran, selalu meluangkan waktu dan tempat untuk refleksi, memberikan apresiasi kepada guru, dan menjadi model bagi teman-teman guru.